Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salha dengan NIM 210321100127 dari kelas D Agribisnis. Saya berasal dari Kabupaten Bangkalan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan komoditas unggulan yang ada di Bangkalan serta hambatan yang terjadi dan akan memaparkan sebuah program atau kegiatan yang nantinya dapat mengembangkan suatu komoditas di Kabupaten Bangkalan. Berikut ini penjelasan atau gambaran umum dari program saya yaitu jagung. Tanaman jagung atau zermais adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi tentunya. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok. Sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar dari tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetik, dan kimia. Hasil produksi jagung dari dalam negeri terutama di Provinsi Jawa Barat belum memenuhi kebutuhan karena setiap tahun produksi jagung mengalami perubahan yang sangat besar dan berisiko jika masih menggunakan metode yang sederhana seperti menggunakan perkiraan, intuisi, dan kebiasaan. Kesalahan tersebut bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan atau persediaan jagung berlebihan. Selanjutnya adalah keadaan dari lahan jagung yang ada di Kabupaten Bangkalan. Untuk keadaan, Kabupaten Bangkalan mempunyai luas baku lahan sawah sebesar 29.180 hektar dan luasan tegalan sebesar 62.618 hektar yang sangat berpotensi ditanami komoditas jagung. Tercatat, total produksi jagung di Kabupaten Bangkalan pada 2018 sebesar 132.874 ton pipilan kering atau PK dengan luas panen 60.097 hektar. Namun produktivitas masih rendah, 2,3 ton per hektar karena banyak menggunakan varietas lokal. Tidak hanya itu, potensi ladang di Bangkalan seluas 60.000 hektar sampai saat ini baru termanfaatkan untuk hibrida seluas 10.000 hektar. Karenanya, Dirjen Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto menekankan agar bisa menambah luas tanaman jagung hibrida minimal 25.000 hektar. Selanjutnya adalah permasalahan komoditas jagung yang ada di Bangkalan. Untuk permasalahan itu sendiri, harga komoditas pertanian termasuk tanaman jagung di mana terdapat penurunan tarif, peningkatan akses pasar, dan penghapusan non-tarif yang berlaku di pasar dunia. Permintaan jagung yang semakin meningkat tidak bisa diimbangi oleh hasil produksi meningkat pula. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuat program demi tercapainya kebutuhan jagung. Dan selanjutnya adalah tujuan, yaitu mampu memperoleh panen bersama. Ini menjadi awal dari panen raya se-kawasan Madura yang diharapkan dapat menghasilkan produksi yang melimpah sehingga mampu mengangkat level kesejahteraan petani Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Untuk cara mencapai tujuannya, yaitu yang pertama, penggunaan bibit menggunakan varietas jagung Madura hibrida 3 yang merupakan hasil penelitian Universitas Trunojoyo Madura dan dianggap paling cocok dengan tanah Madura. Kedua, mengubah cara berpikir petani dalam menerapkan teknik bertani. Umumnya petani Madura bertani jagung tanpa memperhatikan Good Agricultural Practice atau GAP. Ketiga, mengajarkan manajemen kelembagaan di mana pada awal tahun 2021 telah terbentuk koperasi Tragah Maju Jaya di Desa Traga, Bangkalan. Selanjutnya, rekomendasi.
program klaster jagung Madura dan pilot project integrated farming yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Jawa Timur, di mana ini dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknologi pertanian jagung modern, demo farm varietas jagung unggul, fasilitasi pendampingan penguatan kelembagaan atau koperasi pertanian termasuk pelatihan pembuatan produk turunan jagung termasuk pakan ternak kepada petani. Keberhasilan pelaksanaan program Integrated Farming Cluster Jagung bermula dari ketajaman analisis potensi awal pengembangan program. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017, produktivitas panen jagung di 4 kabupaten di Madura hanya sebesar 2,15 ton per hektar atau jauh di bawah rata-rata. Produktivitas nasional sebesar 5,6 ton per hektar. Melihat ruang pengembangan yang besar tersebut, pada 2019, Bank Indonesia Jawa Timur memutuskan melakukan pendampingan kepada klaster jagung secara terus-menerus dari hulu hingga hilir. Dari pemilihan benih, pemupukan, metode penanaman, hingga pengolahan, jagung itu sendiri menjadi pakan ternak diberikan kepada para petani. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.